Daniel, guys. Assalamualaikum dulur Soundman Indonesia. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ini loh dulur, ini saya mau bahas ini nggih. Ini tentang lostrum PLN untuk hajatan. Ini kemarin sempat saya posting di Facebook. Ternyata rame sekali nggih. Nanti juga akan saya spillkan beberapa komentar teman-teman atau dulur-dulur di Facebook. Komentarnya sangat beragam sekali. Ada yang memang nggak paham sama sekali, ada yang udah paham. Bahkan ada juga petugas PLN yang komen, itu termasuk teman saya juga. Itu petugas PLN yang ikut komen. Namun komennya ya agak guyon-guyon gitu aja, nggak terlalu serius. Untuk lostrum seperti ini hal yang biasa dulu untuk di hajatan. Jadi sudah lama sekali. Bahkan saya dulu waktu PSG itu kan di PLN itu diajak juga pernah diajak juga sama petugasnya untuk bongkar meter. Jadi untuk lostrum. Jadi kalau dulur-dulur pengen lostrum atau penyambungan sementara bisa menghubungi PLN terdekat kantor PLN terdekat atau via online di PLN Mobile. Silahkan, tutorialnya banyak di YouTube ataupun di Google. Kita fokusnya tidak di sini karena nanti kita hubungkan dengan kebutuhan kita untuk sound system. Jadi kita sekalian ngobrol tentang lostrum untuk penggunaan sound system hajatan. Kita fokusnya di situ. Nanti akan kita compare, kita perbandingkan. Sekalian saya mau berbagi pengalaman suka dukanya selama hajatan yang tidak menggunakan lostrum seperti ini. Karena kalau di tempat saya di Kediri untuk hajatan desa itu rata-rata pasti pakai generator pakai generator Kalau saya dulu ya seringnya pakai odong-odong. Kalau untuk sekarang alhamdulillah semakin meningkat teman-teman juga sudah banyak yang beralih ke genset, alhamdulillah. Tapi ya tetap konsepnya kita bawa sumber daya listrik sendiri. Kalau untuk perkotaan memang rata-rata lostrum apalagi kota padat-padat seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan sebagainya yang banyak gang-gang, itu tentu saja kalau bawa odong-odong ataupun genset pasti akan susah susah naruhnya. Belum lagi kalau odong-odong suaranya berisik Makanya kalau di kota-kota, di gang-gang, di perumahan-perumahan itu kebanyakan lostrum. Sekali lagi, ini bukan tutorial untuk lostrumnya Kalau odong-odong sama lostrum enak mana Mas Budi? Kalau enaknya ya enak lostrum. Kita sudah tidak mikir berisiknya, mikir tempatnya, kita ndak mikir ngisi solar, susah cari solar dan sebagainya. Tapi susahnya juga ada, minusnya juga ada. Ketika pemadaman listrik mau ndak mau juga ikut mati. Kalau dulu ada job seperti ini yang menggunakan lostrum, wajib bawa genset ataupun odong-odong untuk backup. Jadi untuk cadangan, sewaktu-waktu listriknya padam langsung bisa di-on-kan. Tentu saja nanti kalau odong-odong kita atau genset kita dipakai, nanti otomatis ada penambahan biaya dari tuan rumah. Ini dulur, kemarin kita upload di Facebook Ini Facebook resmi dari BSK Audio. Ini akunnya namanya Budi Santoso yang ada centang birunya. Ini kemarin kita posting di Facebook. Narasinya kurang lebih seperti ini Enak ngene iki lur, gak mikir nyari solar, gak dikongkon pindah-pindah odong-odonge. Anu Mas, ojo deleh kene, enek wong sakit, enek bayi, enek wong loro untu dan lain-lain. Deleh sanding kandang sapi ya lo yo cek dikongkon mindah. Anu Mas, sapiku meteng tuwek, samaringku broyongen. Guyon dulu guyon memang gimana ya, selama kita ngejob hajatan itu memang odong-odong itu pasti jadi momok momok dan PR kita. Setiap menempatkan itu pasti kayaknya itu pasti selalu menemui problem.
Ya seperti itu ya, disuruh mindah, Mas tolong jangan ditaruh di sini, Mas tolong jangan di sini. Alasannya tuh mau macem-macem. Bahkan alasannya itu kayak di luar nurul ya, sangat di luar nurul sekali. Jadi misalkan kayak kita sudah di belakang nyisir dekat kandang itu juga kadang ya juga ditolak. Ya mungkin takutnya sapinya kebisingan atau gimana, ndak bisa tidur atau gimana ya, kurang paham juga ya. Nyatanya faktanya memang banyak ditolak ya untuk genset. Untuk odong-odong. Kalau untuk genset, kalau gensetnya silent, alhamdulillah selama ini kayaknya ndak pernah ngalami yang aneh-aneh. Saya tempatkan dimanapun kayaknya oke-oke saja. Ini sedikit pengalaman ya. Kalau waktu zaman odong-odong, wah ndak usah diomongkan lagi. Kalau saya curhatkan bisa seharian ya, pengalaman-pengalaman. Oke, ini kemarin kita posting, ini yang like sudah 783, ini ada 175 komentar. Kita buka. Nah ini ya. Ini kemarin komen, awas PLN, terus langsung saya balas, awas apanya, itu resmi. Oh kirain nyuntik, oke. Jadi untuk listrik yang di hajatan ini sudah resmi dulur nggih. Jadi yang punya hajat ini sudah tak tanya, ini berapa bayarnya, Cak? Ini bayarnya infonya 400.000 untuk pemakaian selama 4 hari. Ini mungkin di daerah dulur-dulur tarifnya juga akan berbeda. Jadi mungkin tidak bisa kita pukul rata. Silahkan cek di PLN Mobile atau datang ke kantor PLN terdekat nggih. Saya juga kurang paham karena memang di area saya ini sangat jarang sekali orang yang ngelostrum. Ini nggih. Nah, ini ada yang komen. Saya di sini biasa bayar 200.000. Genset tetap bawa buat jaga-jaga kalau terjadi mati lampu. Wah, ini yang bagus nggih. Saya balas juga, sip. Oke, memang harusnya gitu. Nah, ini salah satu teman lama juga ini nggih dari Malang. Sami mawon Mas Budi, los listrik kali standby genset 5 kVA BE wonten pemadaman. Kalau sebagai rental mesti tetap bawa backup sih. Terlalu berani kalau pasrah saja. Tapi kalau backup kepake biasanya dapat tambahan. Nah ini jawabannya nggih Mas Bud, leres. Jadi kalau kita bawa backup, bawa cadangan, kalau nanti akhirnya kepake itu nanti kita akan dapat cas atau tambahan. Ini dari Darjo ya, teman dari Darjo komennya. Tapi kadang strumnya kurang 220G, kadang onok pemadaman, hehe mare ngeluh. Ini memang resiko dulu nggih. Jadi segala sesuatu itu pasti ada plus dan minusnya. Kalau plusnya untuk lostrum ya kita praktis nggih. Tidak ada keberisikan odong-odong dan sebagainya, fleksibel. Namun minusnya kalau tegangannya ngedrop kurang dari 220 lah, itu susah, perangkat kita akan beresiko sekali. Kalau buat genjotan bass juga tidak akan bisa maksimal nggih, power kita. Aksesorisnya juga akan beresiko sekali. Intinya seperti itu. Belum lagi kalau ada pemadaman. Kalau pemadaman bisa kita atasi dengan backup. Kita bawa backup genset atau odong-odong. Tapi kalau tegangan drop, itu tidak bisa. Ini ada komen dari Ali Mustaqim. Ini musuh bebuyutan ya. Ini teman saya sekolah ini, SMK. Pesan dideleh sorpring sawanen peh angel-angel. Nah, ini maksudnya odong-odongnya nggih. Odong-odong itu memang seringnya itu dapat tempat yang ndak enak nggih. Di kebun, pinggir kali, rumah kosong. Pokoknya di tempat-tempat yang kadang itu di tempat-tempat wingit. Memang rata-rata odong-odong memang ditempatkan seperti itu dulu nggih, di tempat-tempat kosong, di kebonan, di pinggir sawah, pinggir kali, pinggir kuburan dan sebagainya dan sebagainya. Tempat-tempat seperti itu kan biasanya terkenal wingit ya atau angker. Ini makanya di komen seperti ini sama Mas Ali Mustaqim ini. Ini juga tak balas. Sorpring diganggu ndruwo, soringen diganggu ndruwo, sor sawo diganggu ndruwo. Ditempatkan di rumah suwung anak medon. Medon itu apa ya, kayak pocong gitu loh. Nasib saya jawab seperti itu. Ini kalau saya ngobrolnya sama teman-teman yang
di bidang yang sama langsung connect, langsung nyambung. Tapi kalau teman-teman yang belum pernah terjun di rental sound hajatan, saya kira kita ini dibilang halu ya, karena memang mereka memang belum pengalaman. Kalau yang sudah pengalaman ya sudah biasa nggih obrolan semacam ini. Ini juga ada komen nggih dari Mas Kris Nanda. Daerah saya Blitar mulai banyak yang pakai cara niku Pak, tapi untuk yang voltnya bagus. Yang daerah jauh trafo nggak berani, takut drop. Sebenarnya apa ada pengaruh dekat trafo sama jauh? Kita bantu jawab nggih. Kalau dekat trafo ya tentu saja strumnya bagus dulu nggih, tegangannya bagus. Contohnya di tempat saya sendiri nggih, di ruko BSK, ini jarak sama gardunya itu cuma 1 tiang. Jadi 1 tiang di sebelah saya itu sudah gardu. Strumnya jos gandos nggih, biasanya sekitar 230 volt. Kadang juga ada lebih dikit. Itu jos gandos kalau menurut saya, tegangannya bagus. Itu kalau jauh di sana, yang bentangan paling jauh ya tentu saja pasti akan berbeda tegangannya. Kalau mungkin kurang jelas bisa ditanyakan ke pihak terkait, ke PLN atau ke instalasi atau ke CV mungkin lebih berkompeten menjawab ini. Tapi sejauh pengalaman saya memang seperti itu. Suatu misal lagi buat perumpamaan, kita tandon air tandon air dibagi untuk beberapa keran. Pasti keran yang pertama itu pasti akan kenceng kira-kira seperti itu. Yang keran yang paling jauh kira-kira nanti airnya juga tidak akan terlalu deras. Kurang lebihnya perumpamanya seperti itu. Tapi asalkan tegangannya masih di angka 200-an volt, saya rasa masih bagus. Kalau sudah ngedrop di bawah 200 volt, misalkan 180 bahkan di bawahnya, itu yang nggak bagus. Jadi kalau bisa, mending pakai genset atau generator ataupun odong-odong. Daripada nanti kita mempertaruhkan alat kita ngoyo dengan tegangan yang ada di rumah, alhasil alat kita malah error. Bukannya untung, malah buntung. Ini ada komen juga, sehari semalam bayar pinten Ji? Ini teman lama juga dari Ponorogo. Nah ini di tempat family saya ini bayarnya infonya 400.000 dulur Itu katanya untuk 4 hari. Nah kurang lebihnya seperti itu Ya mungkin di daerah lain juga akan berbeda tarifnya. Saya juga kurang paham, silahkan cek aja di PLN Mobile ataupun di kantor PLN terdekat. Ini juga ada pertanyaan barusan tak jawab. Izin teng aplikasi PLN saged to Pak? Bisa, izin penyambungan sementara, silahkan di PLN Mobile aplikasi PLN Mobile. Atau langsung datang ke kantor PLN terdekat. Ini ada yang komen juga, wah ini pasti lingkungan perkotaan, udah umum lostrum. Ya betul sekali. Memang rata-rata yang lostrum itu lingkungan perkotaan, padat penduduk atau gang-gang Di perkotaan memang rata-rata lostrum. Ini satu contoh lagi dulu lostrum. Ini langsung 3 pas Jadi langsung 3 pas. Ini di acara beberapa tahun yang lalu sebelum corona. Ini acara nguntir bareng atau parade sound di Sidoarjo. Ini di area perkotaan dekat dengan Bandara Juanda, ini di Sedati Sidoarjo, tepatnya di PP di PP Sedati Sidoarjo. Ini langsung lostrum 3 pas. Jadi saya ini ngambil cukup 1 pas saja untuk kebutuhan sound system saya. Jadi ini ikut parade atau ikut balapan sound system di Sidoarjo. Ini ada juga yang komen, kalau udah ngelos jangan tanggung-tanggung, tarik kabel 3 pas sekalian. Oke. Kita bantu jawab dulu semuanya dikembalikan ke kebutuhan kita. Kita butuhnya yang daya yang seperti apa atau yang sebesar apa untuk mengcover apa saja. Pastinya pertimbangannya seperti itu. Kalau untuk event yang besar, untuk hajatan yang lebih besar dengan sound yang besar, mungkin juga ada AC dan sebagainya, otomatis kalau ngelos setrum juga gak tanggung-tanggung, pasti 3 pas. Seperti event kita balapan sound tadi, karena butuh atau target dayanya memang besar, atau untuk mengcover daya yang besar. Ya kalau untuk hajatan seperti ini yang kita tampilkan di video, 1 pas saja sudah lebih dari cukup Paling untuk sound systemnya ya sekitaran 5.000-an watt saja. Jadi sangat-sangat bisa di cover.
Kalau untuk event yang besar silahkan monggo langsung lostrum 3 pas. Minta daya yang berapa silahkan, nanti bisa berhubungan dengan PLN. Oke dulur guys, semoga jawabannya membantu. Terima kasih dulur guys yang sudah menonton. Ini kemarin kan rame sekali guys di Facebook. Ini makanya saya angkat sebagai konten, mungkin Tutur bisa nimbrung di sini. Silakan nanti berkomen, tukar pengalaman silahkan. Yang pengalaman lostrum silahkan disampaikan. Yang pengalaman punya odong-odong banyak disuruh mindah-mindah, tulis saja. Belum lagi kalau kena sawanan atau kena sawan, kena gangguan-gangguan yang mistis, monggo ditulis saja di kolom komentar. Kita biar saling tahu. Kalau saya harus cerita, wah nanti seharian belum tentu kelar nggih pengalaman-pengalaman di hajatan. Terima kasih dulur nggih yang sudah menonton. Tetap semangat, belajar terus, berkarya terus. Salam audio, salam desa, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.